Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai peran emosi dalam proses belajar anak atau neuroscience emosional, yang dimana memahami hubungan antara perasaan dan perkembangan otak anak. Seperti yang kita ketahui, neuroscience adalah ilmu yang mempelajari cara kerja otak dan sistem saraf dalam mengatur perilaku, emosi, dan proses belajar manusia. Lalu bagaimanakah emosi mempengaruhi otak anak dalam proses pembelajaran? Neuroscience menjelaskan bahwa cara kerja otak anak sangat dipengaruhi oleh emosi. Anak akan belajar dengan baik ketika merasa aman, senang, dan nyaman karena emosi positif membantu otak fokus, menyimpan informasi, dan termotivasi. Sebaliknya, apabila anak merasakan emosi negatif seperti takut dan cemas, maka hal tersebut dapat menghambat konsentrasi dan daya ingat anak. Adapun penerapan dalam kegiatan PAUD, penerapan neuroscience dilakukan dengan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan untuk mendukung masa Golden Age. Terbagi menjadi 3 bagian, yaitu interaksi positif. Guru menyapa anak dengan ramah dan memberikan apresiasi. Lalu yang kedua yaitu lingkungan aman. Guru menghindari bentakan atau hukuman yang keras yang memicu stres. Lalu yang ketiga, metode belajar, yaitu belajar sambil bermain untuk stimulasi otak yang optimal. Keselarasan dengan pendidikan Islam, konsep neuroscience juga selaras dengan pendidikan Islam yang menekankan kasih sayang, kelembutan, dan ketenangan hati. Islam mengajarkan bahwa hati yang tenang memudahkan penerimaan ilmu. Hal ini terdapat dalam dalil hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah itu maha lembut dan mencintai kelembutan, dan Allah memberi pada kelembutan apa yang tidak diberikan pada kekerasan dan tidak pula diberikan kepada selainnya." Hadis riwayat Muslim dan Bukhari. Kesimpulan dari materi ini yaitu keberhasilan belajar anak sangat dipengaruhi oleh kondisi emosinya. Guru PAUD berperan penting sebagai pencipta suasana belajar yang positif, aman, dan penuh kasih agar perkembangan otak, emosi, dan akhlak anak berjalan dengan seimbang. Terakhir sebelum penutupan, pesan untuk guru ataupun pendidik PAUD untuk selalu mengingat bahwa anak bukan hanya belajar melalui otak, akan tetapi anak juga belajar melalui hati. Dalam pandangan neuroscience, emosi adalah pintu masuk belajar. Ketika anak merasa aman, disayangi, dan dihargai, otaknya akan terbuka dan menerima ilmu. Sebaliknya, ketika anak merasa takut, tertekan, atau sering dimarahi, otaknya akan menutup diri dan menolak untuk belajar. Jangan terburu-buru menuntut anak bisa membaca, menulis, atau bahkan berhitung. Tetapi pastikan terlebih dahulu hatinya bahagia dan juga emosinya stabil. Sekian dari saya, mengakhiri perjumpaan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sesuatu kesempurnaan itu datangnya dari Allah dan kekurangan itu dari kami pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.